Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2021 tentang PPKM di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam instruksi Mendagri ini juga diatur beberapa penyesuaian yang meliputi penambahan pintu masuk untuk perjalanan internasional, untuk WNI dan WNA yang menggunakan moda transportasi pesawat, maka terdapat beberapa pintu masuk yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Haji Fisabilillah di Kepulauan Riau, dan Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara. Terkait dengan penerapan PPKM level 1 dan 2, perkantoran yang berada di zona hijau dapat beroperasi dengan ketentuan WFO 75% dan WFH 25%. Selain itu, untuk bioskop yang berlokasi di zona oranye, screening akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya yang memiliki kategori hijau yang dapat masuk ke bioskop serta kapasitas maksimal penonton adalah 50%. Restoran dan kafe di dalam bioskop dapat menyediakan dine-in, delivery atau take-away dengan maksimal kapasitas dine-in 50% dan 2 orang per meja serta menyesuaikan pedoman protokol kesehatan dari Kemenparekraf dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk bioskop yang berlokasi di zona kuning dan hijau, maka screening juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya yang berkategori hijau yang boleh masuk serta kapasitas maksimal penonton adalah 75%. Anak berusia kurang dari 12 tahun juga boleh masuk dengan pendampingan orang tua. Resto dan kafe di dalam bioskop juga dapat melakukan dine-in, delivery, atau take-away dengan pengaturan maksimal kapasitas dine-in adalah 50% dan 2 orang per meja, serta menyesuaikan pedoman protokol kesehatan dari Kemenparekraf dan Kemenkes. Terkait dengan level per kabupaten atau kota, maka data ini dapat diakses di dashboard Kementerian Kesehatan atau juga di instruksi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan zonasi maka dapat diakses di dashboard Satgas. Keduanya merupakan indikator penilaian risiko daerah yang perlu diperhatikan dan saling terkait. Sementara itu, untuk pengaturan PPKM Jawa Bali saat ini masih mengacu kepada instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021 yang berlaku hingga tanggal 15 November 2021. Selanjutnya, pemerintah daerah harus segera menerjemahkan instruksi Mendagri ini ke dalam peraturan yang berlaku di daerahnya masing-masing agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi kebijakan terkini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia pada periode tanggal 1 hingga 7 November 2021. Di minggu ini, tercatat penurunan kasus sebesar 12,2% dibandingkan minggu lalu. Penurunan ini adalah penurunan minggu ke-16 berturut-turut dari puncak kasus kedua pada bulan Juli lalu. Namun sayangnya, terdapat 5 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus positif tertinggi jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, yaitu Papua Barat naik 100 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 77 kasus, DKI Jakarta naik 46 kasus, Sulawesi Tenggara naik 7 kasus, dan Kepulauan Bangka Belitung naik 5 kasus. Meskipun penambahan ini terbilang sedikit, namun harus dicermati karena terhitung besar apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang tidak mengalami kenaikan kasus. Mohon kepada seluruh gubernur dari kelima provinsi yang naik di minggu ini untuk segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk mengantisipasi adanya kenaikan kasus di minggu berikutnya dan terus meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 di wilayahnya. Selanjutnya, seiring dengan menurunnya angka kasus positif, angka kematian juga terus menurun. Bahkan penurunan angka kematian di minggu ini lebih rendah dari penurunan angka kasus positif, yaitu turun 31,7%.
Meski demikian, masih ada 5 provinsi yang tetap mencatatkan kenaikan angka kematian di minggu ini. 5 provinsi dengan angka kematian tertinggi adalah Sulawesi Utara naik 5 kematian, Sumatera Barat naik 3 kematian, Sulawesi Selatan naik 2 kematian, Riau naik 2 kematian, dan Kalimantan Barat naik 1 kematian. Sekali lagi, jumlah ini mungkin bisa dikatakan sangat sedikit, tidak lebih dari 5 orang meninggal dalam 1 minggu. Namun, kita harus tetap menyadari bahwa 1 nyawa pun terhitung sangat berharga. Jika tujuan kita adalah endemi COVID-19, maka kita tidak dapat menoleransi bahkan 1 kematian pun. Untuk itu, kepada gubernur dari 5 provinsi ini diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk meningkatkan pelayanan pada pasien COVID-19, utamanya pada gejala sedang dan berat, tidak hanya di rumah sakit, namun juga perlu diperhatikan untuk yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian, dalam hari ini akan saya sampaikan juga 5 provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi saat ini, yaitu Jawa Tengah, ada 1.650 kasus, Papua ada 1.629 kasus, kemudian Jawa Barat ada 1.568 kasus, DKI Jakarta ada 1.536 kasus, dan Kalimantan Utara ada 738 kasus aktif. Kepada gubernur dari kelima provinsi ini, mohon diingat bahwa provinsi-provinsi ini menjadi penyumbang terbanyak kasus aktif di tingkat nasional. Sekali lagi, mohon segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota yang menjadi penyumbang tertinggi. Apabila ketiga indikator ini baik, kasus positif, meninggal, dan kasus aktif ini dapat segera diturunkan, maka perkembangan kasus COVID-19 di tingkat nasional akan membaik dan kita akan semakin siap menuju endemi COVID-19. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan analisis 7-day moving average pada tanggal 1 sampai dengan 7 November 2021, dari data Kementerian Kesehatan melalui sistem Bersatu Lawan COVID, ternyata terdapat beberapa kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan di Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten, terdapat 2 dari 8 kabupaten kota atau 25%, yaitu Lebak dan Kota Tangerang. Kemudian di Provinsi DKI Jakarta terdapat 3 dari 6 kabupaten kota atau 50%, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 dari 27 kabupaten kota atau 26%, yaitu Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta terdapat 2 dari 5 kabupaten kota atau 40%, yaitu Kulon Progo dan Bantul. Sedangkan di Jawa Tengah terdapat 10 dari 35 kabupaten kota atau 28,6%, yaitu Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Temanggung, Tegal, Wonosobo, Karanganyar, Blora, Kendal, dan Kota Surakarta. Dan yang terakhir, yaitu di Jawa Timur, terdapat 8 dari 38 kabupaten kota atau 21,05%, yaitu Pacitan, Banyuwangi, Madiun, Bojonegoro, Trenggalek, Mojokerto, Ngawi, dan Pamekasan. Dari persebaran tersebut, maka terlihat bahwa penyumbang terbesar kabupaten kota yang meningkat berasal dari Jawa Tengah, yaitu memiliki 10 kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan kasus. Tren rata-rata peningkatan kasus harian selama 7 hari atau 7-day moving average ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus dan melihat pola perkembangan kasus ke depan. Apabila kabupaten kota menunjukkan peningkatan, maka hal ini perlu diantisipasi. Terlebih, kita akan segera memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan berkumpul yang biasanya akan semakin meningkat di periode inilah yang perlu kita antisipasi. Karena kenaikan kasus berpotensi lebih besar untuk terjadi apabila kegiatan berkerumun meningkat. Dimohon kepada seluruh bupati dan wali kota dari kabupaten kota ini untuk terus membaca menganalisis data.
Bupati dan wali kota dapat menganalisis data 7-day moving average ini dengan cara membandingkan rata-rata kasus harian selama 7 hari dengan rata-rata kasus harian selama 7 hari sebelumnya. Apabila para bupati dan wali kota dapat memantau dan menganalisis data di wilayahnya masing-masing, maka sedikit saja ada tren peningkatan dapat terdeteksi dan terantisipasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang masyarakat bisa lakukan sebagai bentuk persiapan menjelang liburan akhir tahun 2021 yang produktif dan terkendali. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa saat ini kondisi kasus di Indonesia semakin terkendali, baik di wilayah Pulau Jawa Bali maupun non-Jawa Bali. Pertanggal 8 November kemarin, tercatat hanya tersisa 0,23% orang yang positif COVID-19 secara nasional, dengan angka kematian harian sebesar 3,38% dan angka kesembuhan sebesar 96,93%. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tenaga kesehatan, petugas di lapangan, dan pemerintah daerah yang sudah totalitas menjalankan perannya masing-masing dalam pengendalian COVID-19. Untuk itu, bijaknya kita menghargai pencapaian dengan tetap mempertahankan perkembangan kasus yang baik ini, bukan malah sebaliknya, bersikap lengah dan lalai sebagaimana yang juga disarankan oleh kementerian, lembaga, bahkan juga oleh DPR. Pada prinsipnya, dinamika kasus COVID-19 adalah suatu hal yang mutlak, namun kita sendirilah yang mampu mengarahkan dinamika ini ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Belajar dari pengalaman libur panjang selama 2 tahun terakhir, maka terlihat bahwa kelalaian protokol kesehatan atau kurang terkendalinya mobilitas dapat memicu lonjakan kasus. Untuk itu, perlu pemerintah sampaikan agar masyarakat bersiap-siap sejak dini menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru, agar kita bisa mengantisipasi kesalahan yang sama terulang lagi. Perlu ditekankan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan kegiatannya. Namun yang terpenting adalah aspek kehati-hatian di dalamnya. Menjalankan kegiatan yang produktif dan terkendali adalah cerminan nyata bagaimana seorang warga negara memanfaatkan haknya secara bertanggung jawab. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita bersama untuk mencegah lonjakan kasus di awal tahun 2022, yaitu diantaranya yang pertama, menjalankan protokol kesehatan 3M secara komprehensif dan konsisten. Artinya, tidak terpisah-pisah menjalankan 3 poin protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ketiganya harus terintegrasi, mengingat satu dan upaya lainnya saling mengisi celah penularan COVID-19. Selain itu, yang terpenting adalah protokol kesehatan harus diterapkan dimanapun dan kapanpun dalam rangkaian kegiatan dan perjalanan. Kedua, menyegerakan vaksinasi COVID-19 sebagai tanggung jawab kita melindungi yang rentan. Dengan segera divaksin, orang-orang yang tidak bisa divaksin, misalnya untuk saat ini anak kurang dari 12 tahun ataupun orang dengan komplikasi kesehatan tertentu, dapat terlindungi karena menjamin lingkaran interaksi mereka dengan orang yang peluang tertularnya lebih rendah. Yang ketiga, inisiatif melakukan testing atau pengobatan COVID-19. Jika merasakan gejala mirip COVID-19, harap masyarakat segera melakukan testing COVID-19 di fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan karena terdeteksi lebih cepat dan meningkatkan angka kesembuhan karena ditindaklanjuti lebih cepat pula. Kemudian yang keempat, menganalisis risiko penularan sebelum berkegiatan. Kita perlu memperhatikan sirkulasi udara dan durasi kegiatan di mana masyarakat dihimbau memilih kegiatan di luar ruang dengan durasi yang lebih singkat. Selain itu, masyarakat perlu mempertimbangkan urgensi untuk bepergian khususnya bagi mereka yang sedang merasa tidak dalam keadaan fit. Khususnya bagi orang yang merasakan gejala maupun kontak erat kasus COVID-19, untuk tidak melakukan aktivitas luar ruang dan perjalanan demi keamanan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
Dan yang kelima adalah mengikuti perkembangan kebijakan yang berlaku dan mematuhinya. Dalam masa pandemi, masyarakat diminta untuk adaptif dengan penerapan gas rem yang ada melalui upaya terus mengikuti perkembangan kasus maupun kebijakan yang ada. Dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi agar kebijakan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian COVID-19. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan momen libur panjang sebagai tantangan kolektif, tantangan Indonesia untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Melalui segala persiapan dan kerja keras untuk menerapkannya, maka kita bersama dapat mencegah lonjakan kasus atau gelombang kasus baru lainnya. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah dan terus mengakselerasi program vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat. Pertanggal 8 November 2021, sudah sebanyak 125,4 juta masyarakat atau 60,24% yang telah menerima vaksin dosis pertama. Dan 79,3 juta masyarakat atau 38,1% yang sudah menerima vaksin dosis lengkap. Untuk terus mendukung upaya vaksinasi nasional, Badan POM telah mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Terkait dengan hal ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah mengeluarkan rekomendasi pembaharuan terkait pemberian vaksin COVID-19 Sinovac pada anak usia 6 tahun ke atas. Rekomendasi terbaru ini dikeluarkan karena anak juga dapat tertular dan atau menularkan virus corona dari dan ke orang dewasa di sekitarnya walau tanpa gejala. Pemerintah terus meningkatkan cakupan vaksinasi ke depannya, termasuk untuk anak-anak, demi melindungi semua kalangan masyarakat dan mencapai cita-cita masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Selanjutnya, terkait dengan peraturan karantina pelaku perjalanan internasional, diberitahukan bahwa apabila pelaku perjalanan datang bersama dengan anak-anak yang belum divaksin, maka masa karantina yang berlaku untuk anak-anak tersebut adalah 5 hari atau berlaku sama dengan orang dewasa yang belum divaksin lengkap. Harap orang tua yang berencana masuk ke Indonesia bersama dengan anaknya yang belum divaksin untuk dapat memperhatikan aturan ini. Karantina 3 hari hanya berlaku untuk mereka yang sudah divaksin lengkap. Dan terakhir, kita perlu bersyukur atas pencapaian dari hasil kerja keras kita bersama. Penanganan COVID-19 di Indonesia terus mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dalam peringkat yang disusun oleh Nikkei, Indonesia berada di peringkat 41, naik dari peringkat 54. Kenaikan ini juga menempatkan Indonesia di peringkat tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Selain itu, pertanggal 3 November, seluruh provinsi di Indonesia berada di tingkat penularan komunitas level 1 berdasarkan penilaian dari WHO. Capaian ini perlu untuk dipertahankan melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah sehingga pandemi COVID-19 dapat terus terkendali dan ekonomi nasional dapat pulih dan tumbuh. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Febrian Republika dan irwantirto.id. Bagaimana Satgas merespon sudah masuknya varian Delta Plus atau AY42 di Malaysia dan Singapura? Apakah ada upaya khusus yang lebih ketat terhadap keluar masuknya orang-orang dari negara tersebut? Terima kasih. Terima kasih pada Republika dan tirto.id. Upaya yang pemerintah lakukan untuk mencegah importasi kasus ialah menerapkan screening kesehatan berlapis. Mekanismenya telah diatur dalam Surat Edaran Satgas nomor 20 tahun 2021 beserta adendumnya dengan rincian tahapan. Yang pertama, pemeriksaan persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan entry test atau tes ulang setelah kedatangan di pintu masuk. Dan yang ketiga adalah melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat,
melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan. Bagi pelaku perjalanan yang wajib karantina 3 hari, maka tes ulang ini dilakukan di hari ketiga, sedangkan untuk yang wajib melakukan karantina 5 hari, maka exit test di hari keempat. Sebelum boleh melanjutkan perjalanan jika hasil kedua tes ulang sebelumnya dinyatakan negatif. Perlu ditekankan bahwa pelaku perjalanan hanya boleh meninggalkan fasilitas karantina jika hasil tes PCR sudah keluar. Sampai dengan hari ini, rata-rata kecepatan hasil exit test keluar sekitar 6-12 jam setelah spesimen diambil. Komitmen pemerintah adalah mengusahakan agar hasil dapat keluar secepat mungkin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Ferdian Ananda, Media Indonesia. Vaksin apa yang akan menjadi kandidat untuk usia 3 tahun ke atas dan bagaimana pantauan KIPI dari uji klinis yang ada? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih pada Media Indonesia. Pada prinsipnya, sebelum bisa divaksinasi, setiap produksi vaksin harus mendapatkan EUA dari Badan POM. Untuk itu, mohon kepada seluruh masyarakat dan media untuk menunggu dan terus memantau pemberian EUA dari Badan POM pada setiap jenis vaksin dan target populasi spesifiknya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari hendroberita1.com. Mengapa pemerintah mempertimbangkan opsi tes PCR untuk mengurangi mobilitas Natal dan Tahun Baru? Bukankah tes antigen bisa menjadi pilihan pertama dan apabila hasilnya reaktif baru berlanjut ke tes PCR? Terima kasih. Terima kasih berita1.com. Terkait keputusan kebijakan testing untuk persyaratan mobilitas menjelang Natal dan Tahun Baru, mohon menunggu keputusan selanjutnya yang akan diatur dalam surat edaran Satgas nantinya. Terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari berakhir. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.